Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fa naz'al la'natullahi 'alal kadzibin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tatimmu shalihat. Atas izin rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita semua bisa hadir di frekuensinya masing-masing, di rumahnya masing-masing, dan saya berada di sini, dan itu qadarullah, Allah sudah takdirkan semuanya. Dan insyaallah kajian pekan ini masih dalam kitab Al-Kabair. Saya akan membahas salah satu dosa yang sering sekali kita semua, ya, termasuk saya pribadi, ya, pernah bersinggungan dengan dosa yang satu ini, yaitu berdusta. Kenapa yang disinggung kebiasaan berdusta? Karena kalau sudah berdusta sekali, otomatis ada dusta yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Jadi produksi dustanya tidak akan pernah berhenti. Bayangkan tuh, kalau kita berdusta sekali, otomatis akan berdusta yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Maka ini akan saya bahas tentang dosa tersebut, kebiasaan berdusta, ya, atau kebiasaan berbohong. Baik, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 10 tadi yang saya bacakan, ya. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan, bahkan memberi perhatian khusus kepada orang-orang yang berdusta, yang sering berdusta, ya, dengan kata-kata yang sangat mencengangkan. Terkutuklah, lihat, ini bukan perkataan yang baik. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ini harus kita renungkan. Dan dalam surah Al-Imran ayat 61, di mana ayat ini kita tahu bahwa ayat tentang mubahalah, ya, sebetulnya. Maka di ayat terakhir tersebut Allah Subhanahu wa taala di teks terakhirnya menjelaskan, dan kita pun meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta, seperti itu. Jadi lihat betapa Allah menggandengkan di sini antara laknat dengan dusta. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang dusta, Allah selalu gandengkan kata dusta dengan laknat di sini, ya. Maka barang siapa yang berdusta, maka mereka lah orang-orang yang terlaknat. Artinya kalau di sekeliling kita ada al-kazab, orang-orang yang terbiasa berdusta, itulah orang-orang yang Allah laknat, ya. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan buruk kita yang banyak gemar sekali berdusta. Dan kita, saya bilang tadi, kita pernah berada pada suatu posisi kita juga sering berdusta. Karena kita menutupi sebuah aib kita, entah itu karena takut atau malu. Akhirnya kita berbuat nekat, ya, berdusta. Maka sampai Rasulullah SAW bersabda, maka jujurlah kalian, sekalipun jujur tersebut adalah menyakitkan buat kalian, ya. Tapi balasan bagi orang-orang yang siddiq, ya, orang-orang yang jujur, itu pahalanya luar biasa, seperti itu. Kemudian lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 28, Allah Subhanahu wa taala kembali menyinggung lagi tentang masalah dusta. Bagaimana Allah menceritakan tentang hidayah, pertolongan-pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kecuali Allah jelaskan di sini, sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki hidayah ataupun petunjuk ataupun pertolongan ataupun rahmat Allah bagi orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Lagi-lagi yang dusta sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan dan kebajikan menuntun kepada surga. Seseorang senantiasa bersikap jujur, selalu waspada untuk selalu jujur hingga tercatatlah ia di sisi Allah sebagai as-siddiq, yaitu orang-orang yang banyak kejujurannya. Dan sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berupaya untuk berdusta hingga tercatatlah ia di sisi Allah sebagai kazab, orang yang banyak berbohong, ya. Ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Rasulullah SAW ini sudah jelas bahwa setiap dusta yang kita lakukan itu akan menuntun kita untuk berdusta lagi, ya. Yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ketika kita menutupi sebuah kedustaan kita, sebuah aib kita, sebuah masalah kita agar tidak diketahui orang lain, maka kita akan merekayasa berita tersebut. Dan bayangkan ketika kita berdusta sekali kepada seseorang, ya, kemudian orang tersebut
mengumumkannya kepada yang lain, maka dusta kita akan berantai di sini. Bukan kepada satu orang saja, tapi menyeluruh. Apalagi kalau seorang berdusta atas nama orang banyak. Ini yang sangat mengerikan. Contoh misalkan seorang pemimpin berdusta kepada rakyatnya. Lihat betapa dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah dari ribuan jutaan rakyatnya. Ya, ini mengerikan. Sedangkan dosa dusta itu dosa besar. Bukan sembarangan. Dan bahkan kita sudah terbiasa. Kita lebih baik membela diri kita sendiri, ya, dari aib kita, daripada kita mempertahankan kejujuran kita. Bahkan sebetulnya kalau mengikuti hawa nafsu kita, jujur itu akan menutupi kesalahan saya. Oke, taruhlah itu benar. Kita akan tertutupi kesalahan kita pada saat tersebut. Tapi itu cuma hanya sementara. Ya. Atau ada analogi di lapangan ya, di sekeliling kita ada yang berbicara seperti ini. Dia pandai banget tuh berbohong. Dia mah jago banget nipu segala macam. Nah ini ya, ini harus digarisbawahi. Tidak ada orang yang pandai berbohong. Tidak ada orang yang pandai berdusta atau menipu. Nggak ada yang jago. Kenapa bisa disebut tersebut? Bukan karena dia jago, tapi Allah masih sembunyikan aibnya. Kalau Allah bukakan aibnya, selesai, rawat, tamat riwayatnya. Ada yang Allah bukakan melalui pengadilan. Ada yang Allah bukakan melalui sambungan telepon, handphonenya dan lain sebagainya, bahwa selama ini kedustaannya akan terbongkar. Maka ingatkanlah, wahai orang-orang yang banyak menutupi kesalahan-kesalahan dengan berdusta, sewaktu-waktu Allah pasti akan buka semuanya itu. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengklarifikasi segala kedustaan kita agar Allah ridho kepada kita. Bisa jadi segala kesusahan yang kita dapatkan di dunia ini akibat banyak dusta yang kita lakukan. Kenapa? Tadi di ayatnya sudah jelas. Allah menggandengkan kata terkutuk dengan dusta itu secara bersamaan. Maka terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Kata banyak di sini ini kan luar biasa, ya. Bukan 1 atau 2 kali, 3 kali, tapi sering berdusta. Seorang suami sering mendustai istrinya, ya. Contohnya misalkan ketika seorang suami ingin melindungi hobinya, ya, tongkrongannya, dia bilang kepada temannya, nanti kalau istri saya telepon kasih tahu saya ada, padahal dia lagi pergi keluar, ya, seperti itu. Dan itu sering, bahkan di depan mata kita sendiri pun sering ya hal-hal seperti itu, ya. Bilang aja, sampai melibatkan orang lain, dan orang lain yang mau dilibatkan ini mau. Kenapa? Karena gak enak. Nah ini teman-teman semuanya, ketika kita berusaha dilibatkan dalam dusta, jangan mau. Kenapa? Karena kalau kita bilang karena nggak enak, apakah teman kita nggak enak ketika kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dia bisa membantu? Sekali-kali tidak. Ya, tidak akan mungkin dia bisa membantu kita dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nanti akan saya ceritakan bagaimana azab Allah bagi orang-orang pendusta kelak di yaumil akhir, ya. Dan ini sangat mengerikan sekali. Orang-orang yang banyak dusta, otomatis kehidupannya banyak gelisah. Karena dia selalu menutupi setiap kebohongan demi kebohongan. Akhirnya apa? Dia khawatir orang lain banyak membongkar kedustaannya. Seperti itu. Akan membongkar kedustaannya. Ini juga sangat mengerikan. Ya. Ketika dia menutupi aib lagi, akhirnya ketika di dalam rumah, dia ketakutan ada yang membuka aibnya di luar sana. Dia berusaha tuh untuk terus menutupinya, makanya gelisah. Maka sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa dzanbu?" Apa itu dosa ya Rasulullah? "Mahaka fi sadrika wa yatafu alaihin nas." Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan kamu. Kamu takut orang lain mengetahui apa yang kamu sembunyikan, seperti itu. Ini kaitannya dengan, sekali lagi, dosa. Kemudian lagi, tidak akan nyaman hidup orang-orang yang banyak menutupi kehidupannya dengan kedustaan demi kedustaan, kebohongan demi kebohongan. Atau ada orang yang kalau nggak berbohong nggak enak perasaan. Tahapnya sampai seperti itu. Jadi sehari-harinya dia anggap berdusta itu adalah suatu hal yang biasa. Nah ini orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak takut lagi. Dia lupa bahwa lisannya itu ada yang mencatatnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Qaf, tidaklah satu patah kata pun yang keluar dari lisan kalian, dari mulut kalian, melainkan ada Raqib dan Atid yang mencatatnya. Lihat, berapa triliun kata-kata yang berhamburan dari lisan kita per minggunya. Ya, apa kita bisa menghitung? Tapi malaikat Raqib dan Atid ini selalu menghitung. Mereka pandai semuanya, mencatat setiap kata-kata yang keluar dari kita. Maka ini penting bagi kita. Kalaulah kita memang sudah terjerumus dalam dosa-dosa
kazab seperti ini, banyak berdusta juga, maka segeralah untuk mengerem diri kita sendiri. Ya, mengerem dalam arti mulai belajar untuk menahan kebiasaan berdusta tersebut. Karena saya yakin orang-orang yang terbiasa berdusta itu bisa kok menghindari dusta. Ya. Saya bilang tadi, siapapun di antara kita pasti dalam kehidupannya pernah melakukan kedustaan. Entah menutupi aib, entah menutupi kebenaran dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Dalam kitab sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalas wa in shalla wa samma wa za'amma annahu muslimun idza hadatsa kadzaba wa idza akhlafa wa idza tu'mina khanna. Ya. Tanda orang munafik itu 3 kata Rasulullah. Walaupun ia salat, walaupun ia puasa, dan walaupun ia juga seorang muslim. Nah, tanda tersebut kata Rasulullah adalah ketika idza hadatsa kadzaba, ya, ketika dia berbicara dia berdusta. Lihat ya teman-teman semuanya, kalau kita masih terjerumus ke dalam seringnya kita berdusta, hobinya kita berdusta, barangkali ada sifat munafik yang ada dalam diri kita yang harus segera disembuhkan. Ya, ingat, sifat munafik itu bisa disembuhkan, insya Allah, karena itu bagian dari penyakit hati. Ya, maka ini perlu bimbingan tazkiyatun nafs. Ya, insya Allah dengan tazkiyatun nafs tersebut orang ini akan selamat dari sifat kadzab tadi. Ya, dan setiap sifat kadzab pasti ada sifat nifak di dalamnya. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Karena tadi itu hadisnya, idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara dia pasti berdusta. Dan Rasulullah mengenali bahwa hal tersebut adalah bagian dari tanda-tanda orang-orang munafik. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, dan sekalipun dia muslim, seorang muslim. Ya. Tapi kalau tanda-tanda tersebut salah satunya adalah ketika idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta, maka inilah sifat munafik, ya. Nah, makanya teman-teman penting di sini. Kalau kita tidak mau disebut, makanya saya yakin setiap fitrahnya manusia, siapapun dia, ketika dia dituduh munafik, tidak ada yang nyaman dengan tuduhan tersebut. Siapapun dia, termasuk saya, ketika disebut dasar munafik, nggak nyaman dengan tuduhan tersebut. Apa sih enaknya disebut kadzab? Apa sih enaknya disebut munafik? Nggak ada enaknya. Ya, maka kenali orang munafik itu memiliki sifat ketika dia berbicara dia pasti berdusta, ya. Dan selanjutnya kalau saya jelaskan ada lagi, ya, wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia pasti ingkar, ya. Kemudian lagi wa idza tumina khanna. Kalau dikasih amanah itu berkhianat orangnya. Itu lengkap 3 sifat tersebut. Tapi kita sedang berbicara di sini tentang dusta. Kalau orang-orang terbiasa berdusta, maka khawatir dia terjerumus ke dalam jebakan atau ke dalam zona nifak atau munafik. Yang sedangkan kita tahu bahwa azab bagi orang munafik adalah kekal, ya. Dan itu fiddarul asfar, di keraknya neraka paling bawah. Maka jangan sampai kita ngerasa saya seorang muslim, bukan orang munafik. Ya Rasulullah sebutkan 3 sifat munafik itu, sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia seorang muslim, tapi ketika dia berbicara dia berdusta, ya. Sering di sini ya maknanya, ya, sering berdusta. Kemudian ketika dia dikasih amanah dia ingkar janji, ya. Kalau dia maksudnya dikasih amanah dia berkhianat. Kalau dia berjanji dia pasti ingkar, gitu. Nah di sini itu sifat-sifat munafik. Makanya Rasulullah memasukkan sifat munafik adalah salah satunya berdusta. Maka kalau kita tidak mau masuk ke dalam zona nifak atau munafik, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, arba'u man kunna fihi kana munafikan khalisan wa man kanat fihi haslatu minhunna kanat fihi haslatu min nifaqi hatta yad'aha idza tu'mina khanna wa idza hadatsa kadaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fazara. Ada 4 perkara yang jika berada pada seseorang niscaya ia menjadi seorang munafik, ya. Munafik murni. Masya Allah. Jadi munafik itu ada munafik murni, ada munafik anget-angetan, ya, gitu. Kumat-kumatan munafiknya seperti itu. Nah, dalam sabda Rasulullah tersebut ada 4 perkara yang jika berada pada seseorang, ya, niscaya ia menjadi seorang munafik murni. Barang siapa yang salah satunya terdapat pada dirinya, maka padanya terdapat pada ciri kemunafikan, ya. Lihat, Rasulullah menjelaskan
barang siapa yang salah satunya terdapat pada dirinya, maka padanya terdapat pada ciri kemunafikan hingga ia meninggalkannya, atau hingga ia bertobat, atau hingga ia menyadarinya dan segera memperbaiki dirinya. Ya. Nah, yang pertama, jika diberi amanah ia berkhianat, jika ia berbicara ia berbohong, jika ia berjanji ia mengingkarinya, dan jika berselisih ia akan berlaku jahat. Ya. Jadi kalau dizolimin dia akan lebih zolimnya luar biasa. Ya. Jadi makanya kalau ada orang bilang gini, kalau saya mah ketika kamu baik, saya akan baik sama kamu. Ya. Tapi ketika kamu jahat sama saya akan lebih jahat edannya dari kamu. Wah, ini masuk nih hadisnya ya. Jadi kalau berselisih, ia akan berlaku jahatnya luar biasa, double. Ya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ya. Diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai ya, muttafaqun alaih. Nah, di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis tentang mimpi Rasulullah SAW ya, bagaimana azab bagi orang-orang pendusta. Selain tadi kerugiannya adalah kita memahami bahwa dosa dusta ini akan menyeret seseorang ke dalam sifat nifak ya. Maka orang tersebut akan digelari seorang munafik ya. Nah, munafik murni atau munafik tulen tadi ada 4 perkara. Tapi kalau munafik yang masih anget-angetan itu cuma 3 ya. Nah, dia lengkapi dengan kalau dia berselisih dia akan jahatnya luar biasa seperti itu. Baik, suatu malam Rasulullah SAW bermimpi ya. Kemudian dia bersabda, lalu kami mendatangi seseorang yang berbaring terlentang di mimpi tersebut, seorang lagi berdiri. Jadi orang itu terlentang ya, satu orang lagi berdiri sambil memegang sebilah besi bengkok tapi runcing ya, tajamnya luar biasa. Kemudian ia merobek ujung bibir orang itu hingga sampai ke tengkuknya. Bayangkan nih, dirobeknya dari sini ke sini, ke tengkuknya ya. Juga kedua matanya sampai ke tengkuknya. Masya Allah, dari sini ke sini lagi ya. Tuh, dipotong atau disayat ya, atau dirobek seperti ini bahasanya ya. Kemudian ia beralih ke sisi yang lain dan melakukan hal serupa dengan yang dilakukannya di sisi sebelumnya, dan ia tidak akan balik ke tempat semula hingga bagian itu kembali seperti sedia kala. Jadi ketika dirobek, nyambung lagi, dirobek lagi sama malaikat tersebut ya. Dan itu adalah azab bagi seorang pendusta yang terbiasa berdusta. Nah, orang-orang yang terbiasa berdusta ini, perhatikan ancamannya. Ada malaikat yang siap merobek mulut kita sampai sini, tengkuk robekannya. Allahu Akbar. Apakah ini tidak menantang kita untuk segera meninggalkan hal tersebut? Ya, jangan gak usah dirobek sampai sini lah. Robek dari sini ke sini, besok sariawan kita nggak bisa minum, nggak bisa makan, apalagi sampai sini. Ya, dan itu berulang-ulang kekal abadan selama-lamanya ya. Makanya di sini dijelaskan di hadis ini, kejadian itu akan terus mengulang kembali ya. Jadi sampai robek, nanti dijadikan sedia kala lagi, dirobek lagi terus. Maka orang tersebut diazab sampai hari kiamat. Artinya ini adalah azab kubur. Ya. Ini maaf, bukan azab akhirat tapi azab kubur. Dan hukuman tersebut berlangsung sampai nanti hari kiamat tiba. Maka Rasulullah bertanya, siapakah ini? Kepada malaikat. Maka malaikat menjawab. Mereka menjawab, orang-orang yang setiap kali keluar dari rumahnya, ia melakukan kebohongan demi kebohongan hingga sampai ufuk. Artinya orang ini sudah terbiasa berdosa setiap harinya. Azabnya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya, kita memohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah kalau khawatir kita di masa lalu sering seperti itu. Bahkan kita menganggapnya sesuatu yang biasa ya, seperti itu. Karena ada pembahasan lagi. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin berkarakter apa saja selain khianat dan dusta. Ya. Sekali lagi ya, seorang mukmin itu berkarakter apa saja. Ya. Berkarakternya apa saja selain sifat khianat dan dusta. Jadi karakternya macam-macam. Kecuali 2. Kalau ada orang sifat khianat dan dusta, maka dia bukan seorang muslim. Rasulullah bilangnya begitu. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah ya. Kemudian diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Ya. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka juga merupakan perkataan yang paling dusta. Nah, ini berkaitan dengan su'uzon. Kita tuh kan paling hobi ya kalau punya prasangka ya. Prasangka buruk ya.
Kenapa dalam Islam ini ditekankan sekali agar kita menjauhi segala prasangka-prasangka? Namanya karena prasangka itu selalu mendekati dengan kedustaan. Kalau prasangkanya baik, maka sudah akan terjadi baik pasti. Jadi nggak usah dia prasangkain buat apa gitu ya. Tapi kalau prasangka ini ternyata dusta, prasangka ini ternyata bohong, prasangka ini ternyata tidak terjadi, ya, bukan salah prasangka kita ya, atau suuzon, maka apa kata Rasulullah? Inilah seburuk-buruknya dusta. Jadi ketika kita bersuuzon, berprasangka buruk kepada orang lain, kita sedang memanen dosa dusta yang paling besar. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Ya Allah, lindungi kami semua dari prasangka buruk ya Rabb. Ya. Lindungi kami semua ya Allah dari segala dosa-dosa prasangka ya Allah. Karena tanpa sadar kita akhirnya mendulang dosa seburuk-buruknya dusta. Maka hindari wahai hamba-hamba Allah. Seorang istri punya suuzon ketika suaminya keluar. Ada suami saya main perempuan nih, ya. Ada suami saya lagi nongkrong nih sama teman-temannya. Jadi selalu seperti itu. Atau sebaliknya, ketika seorang istri keluar di luar rumah, ngapain istri saya ini lama-lama begini? Pasti lagi ngobrol sama cowok nih dan lain sebagainya. Nah, itu prasangka dusta, kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti wa yaghfir rahimakumullah, segala sesuatu pun apa yang disembunyikan, sewaktu-waktu Allah akan tampakkan semuanya. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Jadi tidak ada yang dirugikan sebetulnya. Ketika kita merasa dikhianati oleh pasangan kita, taruhlah di dunia aman, tapi di akhirat pasti Allah bukakan semuanya. Jadi tidak ada yang gratis, tidak ada yang tidak dihisab, semuanya dihisab. Maka di sini bagi kita yang merasa bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita khawatir bahwa lisan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlatihlah kita agar berlatih menjadi seorang yang sidik, seorang yang jujur. Sekalipun perih rasanya ketika kita jujur, sekalipun nanti ketika kita mengatakan kebenaran, orang membenci kita, apa-apa. Ya. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, orang membenci kita, memusuhi kita. Silahkan. Dan memang selalu begitu kebenaran mah. Selalu banyak musuhnya, yaitu setan. Nah, kadang-kadang setan memperdaya manusia untuk membenci orang-orang yang jujur seperti itu. Di zaman sekarang ini, Masya Allah, kejujuran tuh mahalnya luar biasa. Sampai-sampai ada, dia mah dilindungi, mau berbuat dosa juga, ya, dijaga sama media, nggak akan kebungka. Oh, itu kita ngelihatnya dunia. Jangan khawatir ikhwah, pengadilan Allah itu seadil-adilnya pengadilan. Mereka yang banyak merekayasa kebohongan, kedustaan, dan membetulkan kedustaan tersebut, ingat janji Allah itu pasti akan terjadi. Dan Allah akan menyeret orang-orang yang seperti itu ke dalam azab yang kekalnya luar biasa. Kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa tersebut, maka segeralah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah masih membukakan pintu ampunannya kepada siapapun kita yang hobi berdusta, hobi merekayasa. Ketika kita menyadarinya, segera bertobat kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan ampuni kita dan jauhi segera dosa-dosa tersebut. Baik, di hadis selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan, salasatu la yukallimuhumullahu al-yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah, wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alimun syaikhun zanin wa malikul kadzdzab wa ailul mustakbirun. Ada 3 orang diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, ya. Ada 3 orang yang diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihatnya dan tidak disucikan, serta bagi mereka siksaan yang pedih, ya. Ngeri nih, orang ini tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihatnya dan tidak disucikan, serta bagi mereka siksa yang pedih. Siapa itu? Yang pertama adalah orang tua yang berzina, yang kedua adalah pemimpin yang berdusta atau raja pendusta, ya. Hobinya berdusta, ya. Kemudian orang yang melarat dan sombong. 3 orang ini golongan ini tidak akan diajak bicara atau dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang yang mukmin itu ingin sekali berbicara kepada Allah. Kita sering berbicara sama Allah, betul, dalam sholat kita berbicara kepada Allah, ngobrol dengan Allah. Baca Quran itu bicara sama Allah, diskusi dengan Allah. Tapi kita pengen ngomong langsung. Kita melihat, ya. Karena kata Rasulullah SAW ketika sahabat sedang duduk, kemudian melihat penampakan bulan purnama, Rasulullah bersabda, kelak di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab nanti, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan. Jadi lihat dengan mata telanjang kita. Allahu Akbar, ya. Kita melihat keindahan alamnya saja, ciptaannya saja udah indah.
apalagi melihat penciptanya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semuanya termasuk hambanya yang bisa dikasih kesempatan oleh Allah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung seperti itu. Baik, Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi seseorang yang membicarakan sesuatu agar orang-orang tertawa dengan cara berbohong. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya, kecelakaan baginya. Sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali. Nah ini perhatikan wahai para hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW menjelaskan sampai mengulang 4 kata celaka di awal dan di akhir 3 kali diulang-ulang. Celaka, 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 celaka. Apa maksud celaka di sini? Ada kadang-kadang orang-orang yang dia cuma hanya menginginkan di sekelilingnya tertawa dengan cara mengarang berdusta. Nah, Rasulullah sebutkan, maka dusta di sini padahal hanya untuk bercanda, hanya untuk membuat orang tertawa. Ternyata Rasulullah menyebutkan celaka, celaka, celaka. Orang yang merekayasa sesuatu hanya demi kepentingan orang-orang di sekelilingnya tertawa. Ini dosa yang luar biasa, Masya Allah. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan celaka, celaka, celaka. Dan ini kadang-kadang kita kan sering dalam bergaul ya dengan teman-teman kita, biar nggak suntuk ya, cobalah ditanya, kemarin saya lihat kamu pakai motor ini segala macam, padahal enggak. Itu kan niatnya cuma hanya ingin tertawa. Dan saya lihat kamu bonceng perempuan ya kemarin ya, kayaknya istri baru tuh. Tapi pas saya lihat kok jenggotan, ya kan kayak gitu. Padahal kemarin dia orang nggak kemana-mana. Ini satu contoh kecil bagaimana orang tersebut sudah berusaha membuat orang lain tertawa. Membuat orang lain tertawa itu ibadah nggak sih? Ibadah. Tapi ketika caranya dengan mengarang bebas seperti itu, berdusta tersebut, dan dia sadar, maka dosa itu luar biasa. Makanya kenapa sampai celaka, celaka, celaka. Artinya, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisan kita, melainkan ada Raqib dan Atid mencatat kita. Maka, segeralah kita banyak berzikir kepada Allah untuk menutupi dosa-dosa lisan kita. Selama ini kita sering banyak membual, ya, berdusta, ataupun berbicara yang sia-sia. Maka tutupi dengan beristighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, ya, bertahlil, agar lisan kita tertutupi dosa-dosa tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saya pun di masa lalu seperti itu ya, karena sebelum tahu bahwa ternyata itu dosa yang sangat Rasulullah benci, ya, berdusta dengan cara bercanda tadi itu. Makanya saya nekat untuk berdakwah agar dosa-dosa saya di masa lalu itu akan terhilang dengan lisan saya yang banyak menyerukan seruan Allah dan Rasulullah yang seperti ini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dusta yang lebih parah dari semua itu adalah sumpah, sebagaimana diceritakan oleh Allah tentang orang-orang munafik, ya. Dan Allah jelaskan dalam surat Al-Muzaddilah ayat 14. Bagaimana Allah ceritakan, dan mereka bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan kebohongan sedangkan mereka mengetahui. Contoh, orang tersebut ketahuan mencuri, ya. Maka ketika dia di sidang, kamu yang mencuri uang tersebut ya? Enggak, demi Allah, enggak, saya enggak mencuri. Padahal dia mencuri. Ya. Nah, Allah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik sebetulnya. Ya. Asbabun nuzulnya. Maka Allah jelaskan dalam surat Al-Muzaddilah ayat 14 tersebut, bagaimana Allah ceritakan ada loh orang-orang yang begitu, kalau sudah dikepepet banget, dia akan menjual nama Allah. Ya. Nah, Allah ceritakan, dan mereka bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan kebohongan, sedangkan mereka mengetahui. Ya. Inilah yang disebut dusta yang lebih parah dari semua dusta. Kenapa? Karena dia bersumpah atas nama Allah, sedangkan Allah itu Al-Haq. Ya, tidak mau nama Allah itu diseret-seret dalam kebohongan. Sebagaimana dalam Rajah, ya, ada simbol iblis, simbol dajjal, nama Allah dimasukkan ke situ. Allah nggak mau. Sampai Allah marah besar tuh. Seperti itu, ya. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihatnya dan tidak disucikan, serta bagi mereka siksaan yang pedih. Seseorang yang mempunyai kelebihan harta lalu ia menahannya untuk seorang musafir. Seseorang yang menjual barang orang lain, ia bersumpah agar orang itu jadi membelinya dengan ini dan itu, lalu orang itu membenarkannya dan mengambilnya padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, ini terkait masalah pedagang ya. Perhatikan teman-teman, kalau teman-teman berdagang, bermuamalah, jangan berlebihan menjelaskan produknya. Katakan apa adanya sebagaimana Rasulullah bermuamalah.
Wah, ini mantep banget rasanya. Ini jujur, kita ngerasain mantep nggak sih rasanya? Coba. Enak banget nih. Luar biasa ini ya. Akhirnya membuat orang-orang yang tertarik. Nah, ini demi laku ya. Ini hati-hati teman-teman. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya jual apa adanya. Ya. Dengan menjanjikan rasa, insya Allah enak. Waduh, Ustaz gak laku kalau gitu mah. Ya Allah, coba susun dengan bahasa yang lebih indah lagi. Agar tidak mengandung kedustaan. Dijual kopi segelas, mantapnya luar biasa. Bikin nggak ngantuk sampai subuh lagi. Orang minum kopi tidur, berarti kan bohong. Tidak ada ceritanya kopi bisa menahan kantuk. Orang kalau sudah lelah pasti tidur. Ya, lihat kata-kata tersebut dibaca oleh orang banyak sekali. Berapa orang yang kita dustai? Tapi kan saya tidak niat berdusta. Itu bagaimana? Tetap saja kata-kata di sini kan sudah dijelaskan. Rasulullah menyinggung masalah muamalah. Ada seseorang yang menjelaskan produknya ini dan itu sampai membuat orang itu tersebut ingin membelinya. Sampai dia jadi membelinya. Kemudian apa kata Rasulullah? Padahal tidak demikian barang tersebut. Ya. Jadi ceritakan. Kalau kopi ini memang rasanya hambar, ya hambar. Tapi kita juga tidak mungkin menjual kopi hambar kan. Nah, kopi dengan rasa citra khas. Rasa yang khas. Udah cukup. Khas yang apa nih? Asem bisa ya. Atau khas menurut selera kita. Ya, selera laki-laki ya, kita karena kita nyobain selera laki-laki ya, itu silahkan. Tapi kalau sudah dibumbui kopi ini, masya Allah, bisa membuat kita melek ya gitu dan lain-lain. Sejak kapan kopi bisa membuat kita melek dan lain-lain ya? Makan di warung saya dijamin nggak lapar sampai 2 minggu. Walaupun itu kan buat lebay-lebayan ya, tapi tetap saja masuk ke dalam kedustaan tadi dengan niat membuat orang tertawa ya. Itu nggak boleh seperti itu juga. Ya. Makanya jadi pedagang harus jujur, nggak boleh melebih-lebihkan sesuatu. Sebagaimana Rasulullah ketika bermuamalah, ketika berniaga, beliau akan menjelaskan produk tersebut. Bahkan sampai harganya pun dia akan jelaskan bahwa saya mengambil dari fulan sekian. Nah, dan silahkan Anda mau melebihkan berapa. Secara bisnis kita akan melihat, wah rugi bisnis begitu zaman sekarang. Tapi ada orang-orang yang mencontoh niaganya Rasulullah, lihat berlipat keuntungannya. Itu masalah iman sebetulnya. Ya, kita lupa bahwa yang mengatur rezeki itu Allah. Allah bisa gerakin tuh orang yang belinya tuh, wah ini jujur nih. Udahlah saya kasih tuh sekian lipat. Dan dikali berapa orang yang datang, Allah lakukan seperti itu hatinya. Agar memberikan keuntungan yang banyak. Ya. Daripada kita menipu berharap untung besar, ternyata bangkrut kita, seperti itu. Nah kemudian lagi, ada lagi. Dan orang yang berbaiat kepada seorang pemimpin, di mana orang itu tidak berbaiat kepadanya melainkan karena kepentingan dunia. Jika pemimpin itu memberikan bagian dunia kepadanya, ia menunaikannya, baiat tersebut. Jika tidak diberikan, ia tidak menunaikan baiatnya ya. Jadi karena memang masuk ke dalam suatu kelompok, dia dibaiat, hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi saja. Contoh, di kelompok tersebut setiap minggu sekali dapat THR ya, tunjangan hari Rebo misalkan gitu, 100.000. Saya masuklah, dibayar nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di luar itu dia nggak mau taat. Tapi kalau urusan dunia, urusan fulus, oke lah. Gitu. Saya ikut seperti ini. Ya. Nah ini adalah 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan itu pun salah satunya orang yang berdusta dengan cara bermuamalah tadi. Wah, handphone ini masih bagus, luar biasa, beneran, masih bisa moto, ya. Gunung aja bisa dipoto, gitu ya. Pokoknya udahlah masih oke, padahal handphone ini sudah dayanya udah lemah dan lain-lain. Ingat ya, ketika kita bermuamalah, kita berniaga, terdapat kedustaan, Allah akan tarik keberkahan tersebut. Ya. Dan hartanya dijamin tidak akan berkah, dimasukkan ke dalam mulut anak kita, istri kita. Maka jangan aneh kalau nanti anak dan istri kita menjadi pembangkang. Kenapa? Yang kita masukkan api terus. Sesuatu yang Allah tarik keberkahannya akibat muamalah kita yang salah. Ya, saya pernah kedatangan seorang bapak yang mengeluh istri dan anak-anaknya itu membangkang semuanya. Saya tanya, bapak usahanya apa? Saya seorang pedagang, Ustaz. Oke, pedagang di mana? Di pasar, Ustaz. Sudah lama Ustaz, dari sebelum saya nikah.
Wah, artinya seluruh nafkahnya itu bisa dikategorikan 99% dari hasil niaga dia berjualan. Kayak Bapak, punten, pernah dengar nggak hadis Nabi? Ceritakanlah ini. Ya, ceritakan. Setelah diamati, ternyata si Bapak tersebut tertunduk. Iya Ustaz, barangkali saya baru paham ini dosa-dosa saya. Akibat saya banyak berdosa ketika berniaga. Ya. Ketika seseorang, contohnya begini, dia cerita. Ada yang menawar bajunya, jualannya 50.000. Waduh, nggak dapet Bu. Itu mah modal juga nggak dapet. Padahal modalnya 35.000. Nah, dia berdusta kan? Modal aja nggak dapet. Lihat sepele masalah ini. Tapi itu bisa mempengaruhi keberkahan rezekinya. Kan kata Rasulullah tadi, Allah tidak akan berkahi niaga yang dicampuri dengan kedustaan. Seperti itu. Nah, pedagang zaman sekarang, jangankan masalah begitu, ngeberatin timbangan aja udah oke kok. Ya, udah biasa, apalagi masalah ini. Maka lihat betapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tempat yang paling dibenci adalah pasar. Tapi kita kalau di pasar lama, ya. Apalagi kalau ketemu pedagang ngobrol, waduh udah. Ya. Makanya kalau ke pasar itu seperlunya aja, jangan lama-lama. Ya. Karena itu tempat setan bertransaksi di situ. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Kaburat khiyanat an tuhadditha akhaka haditha huwa laka bihi musaddiqu wa anta lahu bihi kadzib." Khianat besar adalah apabila kamu berbicara kepada seseorang dengan suatu pembicaraan, ia membenarkanmu sedangkan kamu berdusta kepadanya. Nah, Rasulullah bersabda juga, barang siapa mengaku bermimpi tentang sesuatu padahal ia tidak bermimpi, ia akan dibebankan pada hari kiamat nanti untuk mengikat 2 butir gandum dan pasti dia tidak akan bisa mampu melakukannya. Nah, ini juga sama ya. Kalau ada seseorang yang merasa saya pernah bermimpi gini padahal tidak gitu ya. Nah, ini termasuk dosa yang Rasulullah sendiri ancam, kelak nanti diajabnya suruh ngikat gandum. 2 gandum diikat. Ada yang bisa di sini ngikat gandum? Gak ada yang bisa, kata Nabi di sini. Dia gak akan bisa. Artinya sama Allah dikerjain itu. Sesuatu yang tidak akan mungkin selesai artinya. Ya, barangkali gandum di sini ada sebuah perumpamaan, atau bisa jadi memang gandum juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, sebesar-besar kedustaan adalah seseorang mengaku melihat sesuatu dengan matanya, padahal ia tidak melihatnya. Ini pun sama. Ya, min afra fira ayyuriya razula ainaihi ma lam taraya. Sebesar-besarnya kedustaan adalah seseorang mengaku melihat sesuatu dengan matanya padahal ia tidak melihat. Ya. Iya sumpah tadi saya ngelihat kok, padahal emang enggak. Ya. Ini sebesar-besarnya dusta juga, apalagi berkaitan dengan nasib seseorang. Ya. Misalkan kita menuduh, ada tertuduh seseorang yang tertuduh lah ya, entah kasus mencuri dan lain sebagainya macam. Iya tadi saya ngelihat dia keluar dari situ padahal enggak. Tapi karena ada motivasi kebencian kita kepada orang tersebut. Ya, ini bahaya ini. Ya. Dosanya luar biasa, Masya Allah, karena akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam sebuah hukuman yang dia sendiri tidak melakukannya. Ini khianat yang luar biasa ya. Nah, mimpi ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, yang dimaksud aku melihat dalam mimpi ini dan itu padahal tidak bermimpi apa-apa. Kata Ibnu Mas'ud, seseorang akan berdusta dan senantiasa berusaha untuk berdusta hingga ditorehkannya noktah hitam pada hatinya sampai seluruh hatinya menjadi hitam dan Allah mencatatnya sebagai termasuk para pendusta. Ingat, setiap kita berdosa sekali maka timbul noktah. Noktah itu apa sih? Noda di hati kita. Hati kita ini bersih. Cetek, noktah itu hitam, tebal. 1 kali dusta. Sedangkan rumus dusta, sekali berdusta akan ada dusta yang lain untuk nutupi itu. Kita mesti ngebohong lagi karena untuk melindungi kebohongan pertama. Noktah lagi, noktah lagi, noktah lagi. Makanya kalau orang yang banyak berdusta, dia pasti sering gelisah. Ya, sering gelisah. Kenapa? Fitrahnya manusia. Kalau hatinya penuh dengan noktah, dengan kekotoran, maka akan berontak tuh hatinya. Ya, berontak hatinya. Sampai hatinya mati. Sampai mati hatinya. Kalau udah mati hatinya udah susah. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada. Allah jelaskan dalam Al-Baqarah ya. Di dalam hatinya terdapat penyakit maka Allah tambahkan lagi penyakitnya. Seperti itu. Sakit hati-hati seperti itu, ya.
Maka seharusnya seorang muslim menjaga lisannya saat berbicara, hingga ia hanya mengatakan apa yang membawa kemaslahatan. Jadi dia banyak diam, tapi sekali berbicara dia dakwah. Ya, Masya Allah. Maka diam itu adalah tapi berbicara dakwah adalah berlian. Seperti itu. Sedangkan emas dan berlian mahalan berlian. Maka jadilah pendakwah, ya, agar banyak mendapatkan berlian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena diam berdampak pada keselamatan, dan keselamatan adalah nilai yang tak tertandingi. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Ya. Tapi banyak diam juga salah. Ya, gitu. Jadi kalau ini juga menjadi sebab orang berhati-hati dalam berbicara, ya. Maka kalau kita tidak mengetahui sesuatu, lebih baik kita diam. Karena dalam surat Al-Isra dijelaskan bahwa sesungguhnya hati dan pendengaran kalian akan diminta pertanggungjawaban. Ya, janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Ya. Kalau memang kita tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Ketika saya berdakwah, ada yang bertanya perkara yang saya tidak tahu, saya jawab, saya tidak tahu, saya belum tahu. Mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuk kepada saya untuk saya mengetahui apa itu, ya. Atau saya minta waktu, dan ini saya jadikan PR karena keterbatasan ilmu. Daripada saya menjawab sesuatu yang saya tidak tahu, ini akan bahaya. Contoh seperti itu, ya. Nah, ini karena saya tahu dosanya seperti apa, ya. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam, ya. Tapi diam menyimpan dendam juga nggak baik, diam menyimpan jengkel juga nggak baik, ya. Kok kamu nggak banyak ngomong? Enggak, sih, malah lebih baik diam. Tapi sambil mengutuk hatinya. Ini sama parahnya sama orang yang banyak ngomong tapi sering dusta, ya. Banding. Jadi banyak omong dan omong tersebut berdusta sama dengan orang yang banyak diam tapi sambil mengutuk hatinya. Ya, itu sama seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Tapi yang terbaik adalah dia banyak diam tapi sekali berbicara isi pembicaranya itu penuh sama hikmah, membuat orang tergugah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Nah, kata-kata seperti itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah. Lisan kita tidak banyak untuk berdiskusi dengan Allah. Maka orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, muqarrabun, ya, taqarrub kepada Allah, insyaallah Allah berkahi lisannya, ya, agar senantiasa selalu berbicara tentang kebaikan dan demi kebaikan, seperti itu. Hadis yang tadi saya sebutkan itu disepakati kesahihannya dengan nas yang jelas, ya. Hendaknya menjadikan seseorang tidak gampang melepaskan perkataan, ya, kecuali kebaikan, ya. Jadi ya, Ustaz, kalau banyak bicara gimana bicaranya via WA aja, ya? Ya bukan begitu juga, ya. Bukan begitu juga. WA juga sama. Perkataan kita yang kita tulis jadi menjadi sebuah teks karena kemajuan zaman saat ini, ya. Sama saja mewakili. WA juga. Kalau WA isinya lebih banyak bercanda, buat apa? Ya, karena Rasulullah bersabda, semua isi dunia ini penuh dengan kelalaian, ya, senda gurau, illa kecuali zikrullah. Bercanda dengan istri itu zikrullah, masuknya kategorinya, tidak melalaikan. Masya Allah. Nah, makanya beruntunglah bagi mereka yang sudah punya istri, ya, dengan banyak zikrullah. Seperti itu. Alhamdulillah, ya. Segeralah menikah sebelum Dajjal muncul nanti, ya. Baik, Abu Musa berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang muslim yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, orang yang jika orang-orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Orang ini tidak pernah menyakiti baik secara lisan ataupun tangan, ya. Baik lisan apa? Ngegibahin, memfitnah, menyakiti hatinya dengan lisannya, dengan omongannya, ya. Kemudian tangannya nggak pernah tuh mukul dan lain-lain. Insyaallah itu sebaik-baiknya muslim, kata Rasulullah SAW, ya. Dalam sahih yang lain disebutkan, sesungguhnya seseorang membicarakan suatu pembicaraan yang jelas, artinya yang belum terpikirkan olehnya bahwa hal itu adalah haram, niscaya akan tergelincir di dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Hadis ini pun menegaskan kalau kita tidak mengetahui perkara tersebut menjadi haram, ya, kemudian kita jadikan candaan ataupun perkataan yang dusta, sementara kita belum tahu hukumnya, apa kata Rasulullah? Ia akan tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat, ya. Dijelaskan di dalam Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Bilal bin Harith Al-Muzni bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu perkataan yang padanya terdapat keridhaan Allah, ya. Ia tidak mengira sejauh mana pembicaraan itu Allah Ta'ala akan mencatatnya sebagai keridhaannya hingga ia bertemu kepadanya. Dan sesungguhnya seseorang mengucapkan suatu perkataan yang terdapat padanya kemurkaan Allah Ta'ala, ia tidak mengira sejauh mana pembicaraannya Allah mencatatnya sebagai kemurkaannya hingga ia bertemu kepadanya. Hadis-hadis sahih yang senada dengan hadis ini sangatlah banyak. Apa yang tadi saya sebutkan kiranya sudah cukup banyak ya. Ketika seorang ditanya berapa aibkah yang kamu temukan dari anak cucu Adam, ya, ia menjawab, ia lebih banyak dari apa yang bisa dihitung. Namun aku mendapatkan berjumlah sekitar 8.000 aib yang paling sedikit itu ya, terdapat pada setiap manusia. Bayangkan ya teman-teman ya. Ini ada sebuah riwayat sahih ya menjelaskan. Jadi ketika berbicara tentang masalah aib seseorang, berapa kamu bisa menghitung aib seseorang? Makanya dijelaskan tadi pendapatnya, saya tidak bisa menghitung karena ia lebih banyak dari apa yang bisa dihitung. Ya, artinya tidak bisa berjumlah. Kemudian ada yang mengatakan yang paling sedikit adalah 8.000 aib. Aku juga mendapatkan satu sifat yang baik yang jika dimiliki oleh seseorang, ia akan menutup semua aib itu, yaitu menjaga lisan. Jadi ternyata aib-aib kita ini banyaknya itu akan tertutupi dengan banyaknya kita menjaga lisan kita. Semakin banyak diam, insya Allah Allah akan jaga aib kita. Semakin banyak kita menjaga lisan kita dari segala kedustaan, insya Allah Allah akan jaga aib kita, ya. Atau bahkan dengan kehendaknya Allah hapus segala aib-aib kita, ya, kedustaan-kedustaan kita di masa lalu, kayak gitu. Mudah-mudahan Allah menjauhi diri kita dan segala kemaksiatan dan membimbing kita kepada apa yang Allah ridhoi. Jadi kesimpulannya, nasihatnya, wahai hamba Allah, tidak ada yang lebih berharga daripada umur kita, ya, yang sering kita sia-siakan. Tidak ada musuh yang lebih jahat selain setan, sedangkan kita selalu mentaatinya. Tidak ada yang lebih berbahaya selain ajakan nafsu kita, namun kita malah mendekatinya. Tidak ada barang yang lebih mulia selain saat-saat jayamu, namun kamu menghambur-hamburkannya. Masa-masa indah dari usia kita telah berlalu, maka apalagi yang tersisa setelah uban berhamburan di kepala. Wahai orang yang hadir jasadnya, namun hatinya tidak. Jika uban dan yang sudah bertebaran di kepala sebagai pengingat dan nasihat belum juga mau merubahmu, di manakah gerangan tangisan yang terjadi karena takut akan yang Maha Agung yang meminta pertanggungjawaban? Manakah masa-masa yang terkubur dalam segala permainan huru-hara itu? Kamu telah melihat akibat semua perbuatan betapa banyak air mata yang tumpah pada hari kiamat meratapi dosa-dosa yang tercatat dalam kitab. Siapakah yang akan menolongku jika aku telah berhadapan dengan yang menghisap nanti? Sedangkan pada saat ditanyakan kepadaku, apa yang kamu lakukan terhadap semua kewajiban? Bagaimana mungkin kamu mengharapkan keselamatan sedangkan kamu hanya bermain dan bersenda gurau saat segala angan-angan datang kepadamu dengan prasangka seorang pendusta? Kematian itu sungguh sulit, keras, bahkan pahit rasanya. Ia melampiaskan kejahatannya dengan jelas saat datangnya rombongan tentara. Lihatlah pada dirimu dan tunggulah kedatangan yang gaib. Ia akan datang melempar anak panah yang tak akan meleset. Wahai orang-orang yang berangan-angan untuk tetap abadi dalam keselamatan dari segala mara bahaya, engkau membangun sebuah rumah laksana rajutan sarang laba-laba. Di mana orang-orang yang dulu menaiki punggung onta itu? Di mana mereka? Kematian telah mempersempit jalan mereka, sedangkan kamu sebentar lagi menyusul bencana ini. Lihat, pikirkan, dan renungkanlah sebelum datang semua keajaiban. Lihat bagaimana nasihat Imam Az-Zahabi tentang perkara ini. Lagi-lagi mengingatkan tentang perkara kematian. Maka ingatlah, ketika datang kematian kepada kita, ajal kita datang, maka semua apa yang pernah berhamburan dari lisan kita, ini akan menjadi musibah yang luar biasa. Kalaulah yang berhamburan dari lisan kita ini zikrullah semuanya, maka insya Allah ini akan membuat lisan kita selamat. Tapi kalau yang berhamburan dari lisan kita ini banyak sekali senda gurau, tidak bermanfaat sia-sia, maka ini semua akan dipertanggungjawabkan. Ingat ihwafillah rahimakumullah, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisan kita yang tidak akan ditanya sama Allah. Semuanya akan ditanya, termasuk senda gurau kita. Maka Rasulullah SAW bukan tidak mau bercanda. Rasulullah sering bercanda juga dengan para sahabat. Ya. Tapi jangan selalu untuk bersenda gurau terus. Ya. Ingatlah dengan kematian. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat ketika sahabat banyak tertawa di situ. Andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Demikian apa yang bisa sampaikan dalam bab dosa kebiasaan berdusta ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya, termasuk saya pribadi, ya,
Ini mengingatkan kembali tentang kebiasaan buruk kita di masa lalu. Mudah-mudahan di masa saat ini Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak sekali merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, menjaga lisan kita dari segala kedustaan, dan membuat kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang as-siddiq.